Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Stevi bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Ya adik-adik, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Adik-adik, hari ini kakak senang sekali karena kita berkumpul kembali di rumah masing-masing dengan keadaan yang sehat. Kakak Stevi mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang sudah siap untuk bernyanyi, sudah siap untuk menari, dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik pasti sudah siap. Nah, sekarang kakak mau membacakan atau memberitahu kepada adik-adik tata cara sebelum ibadah ini dimulai, ya. Yang pertama, tetap ya, sebelum memulai ibadah kita harus pakai baju yang rapi dan jangan lupa mandi dulu ya. Yang kedua, kita jangan lupa membawa Alkitab. Ya. Yang ketiga, jangan lupa juga kita kalau misalnya mau mendengarkan firman Tuhan dan mencatat firman Tuhan itu, kita bawa buku tulis ya. Adik-adik, jangan lupa juga isi absen yang ada di grup WhatsApp kelas masing-masing. Caranya, klik tombol icon WhatsApp. Kemudian, pilih grup kelas masing-masing. Setelah itu, akan ada link seperti di bawah ini. Dan jangan lupa diklik. Nah, setelah diklik, akan tampil gambar seperti ini. Nah, ada nama, ada sekpel, ada juga kelas. Nah, ditulis tuh nama adik-adik, sektor pelayanannya Filipi atau Cipacing. Kemudian tulis juga, diklik juga ya kelasnya masing-masing. Setelah selesai, tinggal klik link kirim. Gampang kan adik-adik? Kalau sudah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi. Saat ini kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bernyanyi, memuji nama
nama Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan pujian dari rumah oleh Dilon dari kelas kecil dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dengannya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita. Kakak undang adik-adik untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan disampaikan oleh kakak pelayan melalui firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua, itu bisa kami tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melaksanakan setiap perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan kita hari ini judulnya adalah Allah Sang Pembebas. Wah, tentang apa ya ceritanya? Kita baca dulu Alkitabnya. Semuanya siap? Buka Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca sama-sama dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Ayo kita buka dulu Alkitab kita. Mari kita baca sama-sama Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku,
melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah, adik-adik, demikian tadi bacaan firman kita hari ini. Adik-adik, tadi kita membaca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel. Nah, Yehezkiel sendiri itu adalah nama seorang nabi Tuhan, ya. Yehezkiel ternyata punya arti nama yang sangat bagus, yaitu Allah menguatkan. Bagus sekali ya artinya ya. Nah, Nabi Yehezkiel ini diutus Tuhan dan mulai menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi itu pada saat dia berumur 30 tahun. Nah, Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan khususnya untuk orang-orang Israel. Kenapa ya Tuhan ingin Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan untuk bangsa Israel? Kita lihat dulu. Adik-adik masih ingat peristiwa hancurnya kota Yerusalem? Nah, waktu itu bangsa Israel sering sekali melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan kemudian mengizinkan kota Yerusalem, tempat tinggal bangsa Israel, untuk dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan kemudian seluruh orang-orang Israel dibawa dan dibuang ke Babel. Mereka tidak bisa lagi tinggal di kota Yerusalem, karena kota Yerusalem kemudian dibakar dan dihancurkan oleh Raja Babel pada waktu itu. Semua orang-orang Israel kemudian terpaksa ikut ke Babel. Mereka semua dibawa dan ditawan di Babel. Tahu nggak adik-adik berapa lama mereka harus tinggal di Babel? Ternyata bangsa Israel harus tinggal di Babel selama 70 tahun. Lama sekali kan ya adik-adik? Bangsa Israel terpaksa harus tinggal di sana karena kota mereka sudah dihancurkan dan akibat kesalahan mereka sendiri, sehingga Tuhan mengizinkan kota Yerusalem hancur dan mereka harus ditawan di kota Babel. Adik-adik, saat bangsa Israel harus hidup di Babel dan menjadi tawanan di sana, mereka hidup dalam kesusahan, tidak seperti waktu mereka hidup di Yerusalem. Waktu di Yerusalem, mereka punya banyak makanan, mereka punya banyak pakaian, mereka tinggal di rumah mereka sendiri, dan mereka bisa melakukan banyak hal. Tapi saat mereka harus tinggal di Babel, kadang-kadang mereka harus kelaparan karena tidak ada cukup banyak makanan. Kadang-kadang mereka tidak punya pakaian, bahkan mereka tidak punya rumah di sana. Oleh karena itu, anak-anak bangsa Israel mau tidak mau harus bisa hidup mandiri. Mereka harus bisa mengurus diri mereka sendiri. Mereka juga harus bisa membantu orang tua mereka mengerjakan banyak pekerjaan di rumah. Karena orang tua mereka harus bekerja supaya mereka bisa makan. Anak-anak bangsa Israel mau tidak mau harus bekerja, membersihkan rumah, membantu kedua orang tuanya, supaya mereka bisa meringankan pekerjaan orang tua mereka. Nah, saat bangsa Israel sedang hidup dalam kesusahan seperti itu, Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa ya pesan Tuhan yang harus disampaikan oleh Nabi Yehezkiel? Nah, adik-adik, ternyata walaupun bangsa Israel dihukum Tuhan karena perbuatan mereka dan terpaksa dibuang ke Babel serta mengalami penderitaan di Babel, Tuhan ternyata sangat mengasihi mereka dan tetap mengasihi mereka.
Maka melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan menyampaikan pesan untuk bangsa Israel yang isinya adalah berita gembira, yaitu Tuhan akan membebaskan dan akan menolong bangsa Israel dari kesusahan mereka saat ini. Dan bukan itu saja adik-adik, Tuhan juga berjanji kota Yerusalem, tempat tinggal bangsa Israel sebelumnya, akan dipulihkan kembali, yaitu akan dibangun kembali menjadi seperti semula atau bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Wah, berita yang sangat gembira ya adik-adik. Oleh karena itu bangsa Israel sangat bersukacita dan mereka menanti-nantikan kapan Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan kita hari ini ya. Kita mau belajar dari penderitaan bangsa Israel saat mereka harus dibuang ke Babel dan hidup dengan susah payah ya. Masih ingat nggak tadi ceritanya? Anak-anaknya bangsa Israel yang ikut dibuang ke Babel mau tidak mau harus menjadi anak-anak yang mandiri, yaitu anak-anak yang bisa melakukan apa saja, melakukan banyak pekerjaan tanpa bantuan siapapun dalam keadaan bagaimanapun. Wah, adik-adik sebenarnya ya Tuhan Yesus juga ingin kita jadi anak-anak yang mandiri, yang bisa melakukan banyak hal sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan tuh justru ingin kita membantu orang lain, jangan dibantu terus-terusan ya. Nah, gimana kalau mulai hari ini kita semua mau belajar jadi anak-anak yang mandiri. Nah, contohnya apa? Gampang, kita mulai dari 3 hal aja dulu ya. Yang pertama, gimana kalau mulai hari ini kita semua mau belajar membersihkan peralatan makan kita sendiri. Nah, bisa ya? Jadi mulai hari ini, sesudah kita selesai makan, kita mau belajar mencuci sendiri semua peralatan makan kita sendiri. Wah, kita kalau makan pakai apa aja sih? Kita biasanya makan pakai piring, kemudian apa lagi? Gelas, apalagi sendok dan garpu. Nah, mulai hari ini sesudah makan, kita mau cuci piring sendiri. Gimana sih cuci piring sendiri? Nah, cuci piring biasanya kita harus pakai sabun cuci piring. Nah, sesudah makan, kita cuci piring kita pakai sabun, cuci juga gelas, sendok, dan garpu kita. Cuci semuanya pakai sabun sampai bersih. Sesudah kita cuci pakai sabun, kita bilas atau kita siram lagi dengan air sampai semua sabunnya hilang. Sampai piring kita, gelas kita, sendok, dan garpu kita semuanya menjadi bersih. Nah, sesudah semuanya selesai kita bilas pakai air, semua sabunnya sudah hilang, maka piring kita yang basah, gelas kita yang basah, dan sendok garpu kita letakkan di rak piring ya, supaya mereka menjadi kering. Ah, gampang kan adik-adik? Bisa ya mencuci peralatan makan sendiri mulai hari ini. Oke, apalagi sih yang bisa kita lakukan? Nah, ada lagi adik-adik yang bisa kita lakukan tanpa harus bolak-balik minta bantuan mama papa ya. Gak usah lah minta bantuan mama papa. Apa coba? Membersihkan kamar dan tempat tidur kita sendiri. Nah, adik-adik harusnya udah bisa ya. Coba ya, jangan sampai di sini masih ada adik-adik kelas besar terutama ya, yang nggak bisa membereskan tempat tidur sendiri. Wah, nggak mungkin ya. Gimana cara membereskan tempat tidur sendiri? Semuanya pasti sudah bisa ya. Yang paling mudah itu adalah lipat dulu selimutnya ya, kalau tidurnya pakai selimut, kecuali kalau tidurnya nggak pakai selimut ya. Yang tidurnya pakai selimut, begitu bangun tidur, jangan lupa lipat selimutnya dengan rapi ya. Kemudian kalau di kamarnya ada jendela, bisa juga kita buka jendela kamar kita. Wah, supaya udara segar masuk ke kamar kita, matahari pagi juga masuk ke kamar kita ya. Sesudah kita lipat selimut, buka jendela, kita bisa merapikan spray tempat tidur kita. Ditarik sedikit ujung kiri, ujung kanan, ujung atas, ujung bawah. Wah, sampai semuanya rapi ya. Setelah semuanya rapi, mungkin kita bisa ya nyapu kamar kita supaya bersih ya. Ambil sapu di belakang, kemudian kita sapu kamar kita, buang semua kotoran di tempatnya. Wah, sudah bersih deh kamar kita. Bisa ya? Oke, kita akan belajar mulai hari ini. Tadi sudah cuci piring, terus kita mau belajar membersihkan kamar tidur kita sendiri. Nah, ini satu lagi yang bisa kita lakukan sendiri tanpa harus minta tolong mama sama papa atau kakak ya. Yaitu apa? Menyiapkan tas sekolah sendiri. Memang sih hari ini adik-adik lagi nggak sekolah dulu ya, karena ada himbauan dari pemerintah supaya kita nggak sekolah. Tapi nanti saat kita sudah mulai
bisa sekolah sendiri. Sebenarnya waktu kita belajar di rumah, adik-adik tetap bisa kok menyiapkan peralatan sekolah sendiri ya, karena kan adik-adik tetap sekolah ya di rumah ya. Nah, yang bisa kita lakukan contohnya apa? Misalnya kita masukkan atau kita siapkan semua buku-buku yang kita perlukan untuk belajar besok ya. Kita siapkan, kita tumpuk semuanya. Kalau mau dimasukin tas juga boleh, masukin tasnya semuanya ya. Tapi yang perlu-perlu aja, kalau nggak perlu jangan dimasukin semua, nanti keberatan ya. Kemudian masukin juga sesudah buku, alat tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan lain-lain. Supaya nanti kalau butuh nggak cari-cari, terus nggak perlu pinjem-pinjem ya sama temen. Itu kalau di sekolah ya. Kalau di rumah nggak perlu nyari-nyari ya jadinya ya. Nah, kemudian kalau bisa nyiapinnya sebelum adik-adik tidur waktu malam ya. Jangan pas udah mau sekolah ya, mau sekolah di rumah atau mau sekolah berangkat ke sekolah baru sibuk nyiapin. Nanti keburu terlambat ya. Jadi malam sebelum adik-adik tidur, adik-adik udah siapin semuanya, letakkan di tempat yang mudah supaya besok pagi bangun tidur siap berangkat atau siap sekolah langsung bisa diambil peralatannya. Bisa ya? Nah, mungkin buat adik-adik yang kelas besar, cuci piring sendiri, bersihin kamar sendiri itu mudah ya, sudah bisa dilakukan ya. Nah, buat adik-adik kelas kecil yang mungkin masih belum bisa atau belum biasa, aku nggak tahu Kak cuci piring gimana sih caranya gitu, atau aku nggak tahu Kak gimana caranya merapikan spray supaya rapih. Nah, adik-adik jangan khawatir, adik-adik kan punya mama dan papa, atau punya kakak, atau punya oma dan opa, atau punya tante dan om. Adik-adik bisa minta bantuan mereka untuk mengajari adik-adik supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri dan bisa hidup lebih mandiri ya. Adik-adik bisa minta bantuan untuk mengajarkan gimana mencuci piring yang baik, mencuci piring yang bersih, gimana merapikan spray dengan serapi-rapinya ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, Tuhan itu mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita ya. Jadi Tuhan menolong kita itu lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, mama dan papa, mami dan papi, ayah dan bunda, ibu dan bapak, atau mami and daddy, atau juga oma dan opa, atau mungkin tante dan om dan kakak-kakak kita semua ya. Jangan khawatir, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita hidup lebih mandiri. Tuhan akan menolong kita belajar melakukan banyak hal sendirian. Ayo adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, sehingga kami bisa belajar melakukan berbagai hal sendiri dan menjadi anak yang mandiri. Berkatilah orang tua kami yang telah mengajari kami berbagai hal yang berguna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa adik-adik, untuk mulai hari ini, adik-adik harus jadi anak-anak yang mandiri. Dan jangan lupa berdoa supaya Tuhan membantu kita menjadi anak-anak yang mandiri. Nah adik-adik, supaya adik-adik nggak lupa sama firman Tuhan kita hari ini, kakak-kakak udah siapkan kuis atau aktivitas untuk adik-adik semua, yaitu ada 5 pertanyaan yang bisa adik-adik lihat di sebelah kiri. Nah, itu adalah 5 pertanyaan yang harus adik-adik jawab ya. Adik-adik tulis nanti jawabannya dan kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Caranya gimana? Adik-adik di WhatsApp grup nanti adik-adik ketik nama adik-adik terus underscore jawaban ya. Jadi misalnya Kak Desi underscore jawaban. Nah, gitu ya. Kemudian bawahnya adik-adik tulis angka 1 untuk nomor 1, kemudian sampingnya tulis apa jawaban pertanyaan nomor 1. Di bawahnya tulis 2, kemudian di sampingnya apa jawaban nomor 2. Kemudian 3 di bawahnya lagi dan tulis apa jawaban nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 5 ya. Kemudian adik-adik kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Nah, kakak-kakak tunggu loh jawaban kuisnya adik-adik semua. Oke, jangan lupa ya dikirimkan. Nah, adik-adik, nanti adik-adik boleh kirimnya sesudah ibadah ini selesai, adik-adik kerjakan, baru adik-adik kirimkan ke WhatsApp grup. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dulu bersama-sama. Kuasa Tuhan dan
Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan. Persembahan adik-adik dapat disimpan dan diberikan ke gereja setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Tuhan memberkati persembahan yang adik-adik berikan. Adik-adik, gimana ibadah hari ini? Seru kan? Ya, jangan lupa juga setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dan memuji nama Tuhan, kita harus selalu menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ingat, kita hebat bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Ya adik-adik, kakak mau ingatin juga untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu banyak minum air putih, makan makanan bergizi, dan juga selalu ingat selalu cuci tangan ya adik-adik. Adik-adik, sampai sini dulu ya perjumpaan kita di hari Minggu pagi ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.